harus kita menjaga dan melestarikannya. Oke, itu saja dong Ara. Hai semuanya, selamat datang di PS alias Podcast Santai. Nama aku Demi dan kali ini aku mau ngomongin tentang kesenian wayang di zaman modern. Nah, aku di sini udah kedatangan orang yang tepat nih buat diajak ngobrol karena bisa dibilang ia sangat mendalami bidang seni budaya khususnya di wayang. Buktinya aja dia dapat juara 3 kemarin di Sukawati ya. Ya, Squatty. Wih. Ini dia Vincent. Apa kabar Zan? Baik, baik. Wih, by the way, ada kesibukan kah? Ini mengukir wayang. Mengukir wayang. Ini. Bukan, ini beda. Ini dari ahlinya langsung. Nah, Oh, tapi ini ada campur tangan buat bikin. Enggak ada. Oh, kirain bareng gitu bikin. Enggak. Wah. Orang belinya di Denpasar. Oh, beli ya? Iya. Banyak kasih yang jual begini di pasar? Enggak. Nggak banyak. Banyak kan di area Sukawati, Buaya gitu. Oh, Itu yang paling banyak gitu. bisa kalau jual wayang tuh ada tempatnya sendiri Mas? Ada tempat di sini. Di mana biasanya? Biasanya kalau yang paling banyak ya, Ah. itu sekitar di Sukawati. Itu banyak di Buaya. Maksudnya tempatnya kayak apa gitu? Apa itu kayak Tokonya gitu? Ada Hah? nama tokonya gitu? ada Tempat biasanya gitu. tokonya. Kayak Apa nama biasanya ada pelang nama itu pengrajin wayang Bali gitu. tokonya? Oh, Itu sih. kalau kayak di apa namanya kayak tempat-tempat gini wayang tuh? Apa tuh? Apanya? Sanggar apa namanya? Sanggar, Nah, sanggar ada nggak jual itu? Enggak terlalu sih. Oh, tapi ada yang kadang jual. Tapi kadang-kadang ada yang jual, kadang-kadang enggak. Oke. Hmm. Sen, biar aku dan penonton tahu backgroundnya Vincent tuh kayak apa. Hmm. Boleh dong diceritain kayak nama panjang, asalnya, entah misal anak keberapa juga boleh. Atau Keberapa? iya, kan coba tahu punya kakak punya adik, emang punya sih. Punya. Iya. Ya boleh deh diceritain. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Valerian Ciputra atau disebut sebagai Vincent. Nah, waktu sebelum saya terjun dalam dunia pewayangan, itu aku memang dari kecil sudah menyukai dengan seni budaya. Hmm. Dengan seni budaya dulu tuh saya itu tinggal di Jakarta. Oh, Ya. Jakarta. Ya, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Heeh. Nah itu aku lihat onda-onda, suka sama onda-onda itu yang tinggi, yang serem buat anak-anak kecil. Iya, emang. Bukannya serem, malah suka itu. Oh, malah suka. Gitu, malah suka. Terus habis itu pindah ke Bali pada akhir 2013 kayaknya atau awal 2014 kalau nggak salah ya. SD. TK, masih TK. Terus akhirnya karena udah lama di Bali, terus makin mencari tahu informasi dengan budaya Bali. Nah, dulu tuh aku tuh suka sekali yang namanya itu barong sama ramdel gitu. Nah, terus habis itu terus cari lagi di YouTube. Di YouTube. Terus di YouTube aku cari-cari ternyata ada wayang Bali. Dulu tuh aku tuh kalau seingat aku ya, itu aku nonton wayang Bali tuh yang pertama tuh adalah wayang Cemblong. Cemblong apa tuh wayang? Wayang inovatif garapan oleh Jero Dalang Iwayan Nardayana SSN MPhilH. Oh, Gitu. Nah, dari sanalah suka sama wayang. Terus lama-lama cinta terhadap wayang. Terus udah begitu akhirnya karena saking cintanya dengan wayang, akhirnya suruh mencarikan guru dalang gitu. Kamu yang minta atau orang tua yang nyuruh? Aku yang minta. Oi, sama orang tua dikasih. Iya, dikasih. Disupport dong artinya. Disupport. Oi, mantap. Terus akhirnya udah begitu, udah cari guru. Awalnya guru dalang pertama aku tuh dari Sukawati. Oh. Jadi rela jauh-jauh. Dulu kan sebelum tinggal di Jimbaran, aku tuh tinggal di daerah Dalung, Kuta Utara. Wah, itu jauh banget. Nah, dari Dalung ke Sukawati itu memakan sekitar 1 jam. 1 jam. Ya, demi mempelajari dengan budaya wayang.
dalam Sukawati sejam. Sejam. Apalagi dari Jimbaran ya. Apalagi di Jimbaran banyak lagi gitu. Hmm. Nah terus habis itu akhirnya cari karena kejauhan, akhirnya cari ke mana tuh sekitar Denpasar. Terus sudah cari ketemu guru, terus cari lagi, terus ketemu guru lagi gitu. Gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi udah cinta banget sama wayang gitu. Sampai sekarang masih berguru. Berguru masih. Oh. Kebetulan saya itu berguru di ada sanggar di sekitar Imam Bonjol. Apa tuh Banjar Tegal Gede kalau nggak salah. Tegal Gede itu ada sanggar yang namanya itu Sanggar Sandi Suara. Sandi Suara. Sandi Suara. Suara. Oke. Sandi Suara itu aku belajar di sana sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari kapan? Dari kapan ya? Sebelum corona, mungkin akhir 2019. Baru masuk Iya, sana. 2019. Iya, udah berapa tahun tuh ya? Ini kan 23, Udah 3 tahun, hampir 4 tahun. Iya, 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya, Wah. iya. Itu. Selama Covid kesana terus atau? Enggak, karena Covid tuh akhirnya jarang ke sana. Oh. Terus habis itu karena udah Covid makin mereda, akhirnya sering ke sana. Gitu. Oh. Ya udah. Walah. Gitu. Gitu. San, Ya. menurut Vincent, wayang itu apa sih? Nah, jadi wayang itu adalah seni pertunjukan tradisional yang udah ada lama di Indonesia. Ya, emang lama sih. Kalau mungkin istilah zaman sekarang ya, kalau bisa disamakan, itu kalau wayang itu seperti animasi zaman dahulu. Animasi. Ya karena kan kalau animasi itu kan dia itu bergerak tanpa ada orang kan. Ya benar. Nah, sama dengan wayang. Wayang itu dia itu seolah itu dia bergerak sendiri, padahal di belakangnya itu ada orang yang memainkannya. Oh iya. Begitu. Oh iya benar sih. Makanya kayak jadi kayak animasi gitu. Ya karena nggak ada orang yang gerakin. Ya, kelihatannya nggak ada yang gerakin. Nggak ada yang gerakin gitu. Buatan gerak sendiri. Iya. Ya, makanya kayak istilah itu mirip dengan animasi lah ya. Gitu. Menurut Vincent nih, wayang tuh kan ya banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak terlalu ngeliat lah ke budaya-budaya kayak wayang. Apa bener wayang tuh bisa punah? Nah, untuk wayang bisa punah sih bisa terjadi. Namun kalau lebih parahnya lagi, kalau wayang itu punah karena tidak ada ajaran kebenaran. Contohnya kayak misalnya kayak ajaran kebenaran itu tidak ada, wayang pun udah jadi kehilangan fungsi. Soalnya sebenarnya wayang itu digunakan sebagai media penyebaran ajaran kebenaran. Gitu. Oh, jadi bukan hanya sekedar seni pertunjukan, namun sebagai pendidikan, pendidikan agama, budi pekerti, tata krama, sama agama. Gitu. Makanya wayang itu banyak sekali tentang agama, tentang tata krama, etika, dan juga filosofi kehidupan. Oke. Makanya wayang itu sangat penting gitu. Jadi wayang tuh bukan hiburan doang teman-teman. Ya. Ada unsur kehidupan. Ya, ada unsur kehidupan. Kalau dilihat-lihat tuh emang wayang tuh kalau dilihat dari dialog dan segala macamnya itu emang dalam sih. Iya. Ada target kah atau cita-cita? Ya tentu pertama itu pasti menjadi seorang dalang ya. Pasti pentas kemana-mana gitu, pentas dari sana ke sini gitu. Itu kan salah satu tujuanku. Ya. Terus habis itu belajar tentang apa itu budaya, apa itu namanya, gamelan. Gamelan. Iya. Terus belajar tentang sastra. Wah, itu Sastra, tari gitu. PR untuk menjadi seorang dalang. Iya, gitu, karena ya. seorang dalang itu dia itu harus menjadi seorang seniman multitalenta. Karena di wayang itu banyak sekali unsur-unsur seninya. Ada seni ukir, seni sastra, seni lukis, terus apa itu lagi, seni tari, seni tabuh dan lain sebagainya. Makanya jadi seorang dalang itu harus menjadi seorang seniman yang multitalenta. Oh, gitu.
Jadi kalau misalnya kita jadi dalang nih, Mm-mm. kita harus bikin wayangnya sendiri dong? Atau enggak juga? Alangkah lebih bagusnya seperti gitu. Oh. Namun karena zaman sekarang tuh karena apa tuh keterbatasan waktu, Hmm. banyak sekali dalang-dalang yang berada di Bali ini membeli wayang seperti ini gitu. Ini beli wayang juga gitu. Mau beli juga. Iya. Walah. Jadi kalau kita mau jadi dalang kita harus bisa ngukir, bisa lukis. Ini tuh gak cuman dilukis doang teman-teman, ini juga diukir, bener ya? Benar diukir. Wah. Tuh. Jadi pas pementasan wayang, jadi bentuk dari wayangnya tuh kelihatan seperti ini. Nah, ini dia tuh kelihatan bentuknya. Oh iya, ada bolong-bolongnya ya? Bolong-bolongnya. Nah, Oh. gitu. Jadi bikin kamera apa? Jadi Kelihatan nggak sih kalau di kamera? ada bolong-bolongnya. Terus ada apa tuh bolong-bolongnya, istilah itu mukir ya. Jadi seperti itu. Nih kalau teman-teman perhatikan dengan detail ya, ini tuh lukisannya itu detail banget ya. Iya. Perwarnaannya, lalu untuk ukirannya juga. Ini sampai tangannya aja ada bolongnya loh. Iya benar. Itu, wah, Benar. wah gila. Kalau ini ribet sih bikinnya. Ini harus. Ya memang ribet. Memang ribet ya. Memang ribet. Jadi Vincent kedepannya targetnya pengen jadi Seorang dalang. Oh, Gitu. butuh perjalanan panjang. Iya. Kenapa sih Vincent kayak terjunnya tuh ke dunia wayang? Kenapa nggak budaya yang lain? Nah jadi gini, kenapa terjun ke dunia wayang? Yang pertama itu dari gimana seorang dalang itu membawakan wayang itu jadi seolah-olah jadi orang, jadi manusia. Itu pertama. Terus kedua, wayang itu sangat menarik ditonton karena ya seperti tadi ada unsur kehidupannya, ada unsur agamanya gitu. Iya. Makanya jadi tertarik terjun dalam dunia pewayangan. Hmm. Terus cara menonton wayang itu juga unik. Ah, kenapa tuh? Karena nonton wayang itu lihat bayangannya. Oh, makanya iya. wayang itu sangat penting sekali kalau dibuat bolong-bolong seperti itu. Oh. Nah makanya bisa terjun ke dalam dunia pewayangan. Oh. Artinya kalau mau masuk ke dunia wayang jadi dalang gitu. Benar-benar kita harus fokus ya. Ya memang fokus. Fokus. Kalau udah udah sangat istilahnya udah kayak suka sekali gitu, pasti udah dengan lancar gitu. Kalau udah memang ada tekadnya gitu. Ya. Gitu. Kalau kita bikin wayang ini kan detail, pewarnaan juga. Iya. Benar-benar diperhatiin. Itu kalau misalnya kita di luar wayang kita ngelakuin pekerjaan yang lain juga kan ke bawah. Iya nggak sih? Pasti. Iya. Ya kan kita udah terbiasa dengan detail-detailnya itu. Nah, itu bagus. Jadi kalau teman-teman mau cari hobi, cari yang kayak gitu, yang bikin teman-teman tuh ngerasa apa ya? Bahagia. Ya bisa. Udah ya kan. Iya. Terus teman-teman juga bisa improve dari keseharian teman-teman. Misal teman-teman bisa jadi lebih apa ya? Lebih improve diri lah pokoknya, jadi lebih teliti lah contohnya, lebih jadi lebih fokus lagi. Cari hobi yang kayak gitu, jangan cari hobi yang menyesatkan. Ya benar kan? Jangan hobinya judi segala macam minum. No, jangan. San, seni wayang ini kan kalau misalnya kita bilang kan ya mulai luntur lah ya, karena bahasa yang dipakai itu rumit dan sulit juga kan buat dipelajarin. Nah, kalau orang bilang sih pementasannya kurang beradaptasi sama perkembangan masyarakat modern. Iya. Nah, kayak misalnya penggunaan bahasa daerah saat pementasan yang apa ya, sebenarnya baik sih untuk dikenalkan kepada anak-anak muda, tapi malah jadi nggak tertarik ke sana. Gimana menurut Vincent? Memang seperti itu. Permasalahan menjadi seorang dalang itu seperti itu. Ya. Jadi selain dari belajar tentang seni dan sastra, seorang dalang tuh harus bisa mampu mengkomunikasi antara penonton. Itu penting sekali. Misalnya seperti dalang cemplong, ya, dalang cemplong. Garapan Iwayan, juru dalang Iwayan Nardayana. Nah,
saat pementasannya itu udah menampilkan banyak sekali unsur-unsur modern seperti menggunakan lampu, terus sounding system. Benar-benar sounding system. Jadi pas ada wayang yang kena itu blak itu dor iya gitu. Nah, terus habis itu apa itu membawa cerita itu sesuai dengan masyarakat gitu. Gitu. Vincent pengennya ke situ ntar kalau udah gede. Pengen banget. Wih, ini nih harus dikembangkan ini. Tapi ya semoga sukses. Iya. Menurut Vincent mengenai pelestarian seni budaya ya kayak wayang lah. Ya selain wayang juga kan seni budaya banyak ya, nggak cuma wayang. Kayak Vincent bilang tadi barong terus apa gitu belum lagi di Jakarta ya kan ondel segala macam, belum lagi yang di Aceh, belum lagi di Papua. Penting nggak sih? Penting buat kita melestarikan itu. Penting. Kenapa? Karena pertama itu sebagai identitas masyarakat. Identitas negara. Iya, identitas negara lah. Identitas negara, identitas daerah. Misalnya kayak wayang Bali itu pasti identitasnya itu seperti gini gitu, kayak bentuknya gini. Mungkin kalau di Jawa itu udah beda. Dari Jawa, dari apa tuh, dari Sunda beda, dari Lombok juga beda. Gitu. Oh ada. Oh alah, baru tahu aku. Di Lombok ada wayang, di Jawa juga ada wayang, terus di Sumatera juga ada wayang. Cuma sayangnya itu udah mendekati kepunahan. Itu sedihnya. Karena bisa beradaptasi bisa beradaptasi. Ya, beradaptasi seperti gitu. isu yang aku sampaikan tadi. Sen, Ya, boleh dong mainin wayang. wah banyak sekali teman-teman ingin sekali melihat pementasan wayang. Ya dong, boleh Iya, dong. iya, boleh. Eksklusif di acara kita aja nih. Nah, mungkin pendek aja nggak apa-apa ya. Boleh, aman. Cuman di sini mana ada video lain di channel ini yang main wayang. Di sini doang. Pirang dinelawas kunuang ikuang lot sambat ngarak panak nanangi jani cai suput runo ne cai harus ikut melestarikan seni budaya adik keto tunang. Tuh, karena seni budaya lah yang mampu mengidentitas kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, tuh, selain dari identitas kita sebagai warga Indonesia, seni budaya itu adalah harta warisan nenek moyang yang harus kita menjaga dan melestarikannya. Oke, itu saja tuh Nana. Nana wakil supaya mengerti itu Nana. Nana ya sebut itu jalan-jalan malura. Mas ada wakil Nana. Ya, jadi seorang Nana itu harus mampu membedakan antar suara antara tokoh gitu. Wah, capek gak sih? Capek. Kadang-kadang pas mau pentas wayang sakit tenggorokan. Kacau. Ya sama seperti pas lomba ikut lomba di Sukawati. Itu aslinya aku tuh sakit tenggorokan. Ya ampun, kasihan banget. Sakit tenggorokan iya. Terus habis itu harus tetap pentas. Harus tetap pentas. Terus disuruh sama teman aku makan strepsil. Strepsil itu apa? Obat. Bukan kayak apa ya, kayak biasanya dijual Indomaret gitu loh. Kayak apa itu untuk permen. Iya, kayak permen. gitu, strepsil Ya gitu. ampun, Gitu. alah. Terus ya begitulah, yang penting dapat juara lah ya, juara 3. Itu kalau nggak sakit tenggorokan juara 1 kali. Enggak juga. Iyalah, itu keren loh. Ya udahlah. Thanks Evin udah mau ngobrol dan nemenin kita. Ya, Kami dari podcast santai, sekian dan terima kasih.